Bismillah. Pertanyaan si pertama, kanggo de dengan nina si haid inuna mandi raus bilang waktu seperti itu atau mandi raus biasa kan? Nah, perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Dengan nina si mengalami keadaan haid, ya, maka larangan yang tidak boleh atau sesuatu yang tidak boleh dilakukan ini pada maraongkun dengan si junub, dengan si mama yang tadi 5 itu, ya, salat, tawaf. Mohon maaf, kalau haid ya. Lupa yang kalau junub mati puasa dia boleh kalau junub. Dan haid anda kanggo puasa. Dengan haid itu tidak boleh apa? Pertama, salat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, puasa. Si keempat, memegang mushaf atau Al-Quran. Yang kelima, membacanya. Nah, tambahannya yang keenam apa tadi? Apa? I'tikaf, ya. Nah, selain daripada yang 6 ini, boleh apa tidak? Boleh. Umpamanya si baru mandi, bilang waktu, boleh apa tidak? Boleh. Ya. Mandi silahkan, tetapi sholat jangan. Lamun masih masa haidna. Nah, terkecuali umpamanya bagi perempuan yang ragu-ragu, apakah tais apa masih? Kan itu pertanyaannya. Wahtama sholat zuhur. Nah, baru suguli sekedi. Nah, ketika le pertengahan waktu zuhur jam 2 bersih sehingga nabina, kering dia sehingga nabina, maka jangan nanti ketika mau sholat asar itu jangan dulu untuk melaksanakan sholat asar. Pastikan dulu, ya, pastikan dulu bahwa darak teino wahdena ara sugul. Umbiang kunta masti yang ya, silahkan ambil kapas, bunga, atau berekan si warna putih, ampuk temang ya. Ya, lamuna arak ngenongkat najar itu le kitab nih, ya. Nah, jadi lamuna arak bercak, ya, lamuna arak bintik-bintik merah atau hitam, ya, yang mirip dengan warna darahnya itu, maka bisa dipastikan pelunggu itu masih belum dalam keadaan bersih. Dia teman bersih ini, ya, itu masih ngalamin masa haid yang seperti itu. Ya, jadi ngenong kunta ngetes diri te, ini. Jadi dia ke wah dewa pempas doang apa kita pempas dina ara apa rana? Dina ara bercak-bercak merah letono atau hitam seperti warna darah ada. Lalu sudah melaksanakan sholat, mandi lalu sholat, ya, jangan, pastikan dulu. Karena lah mudah berpempas ini dia ulak teme kan, entahnya bermasker doang. Artinya kan tidak masuk gitu ke akan doakan deh. Jadi temang wahana ke ambil kapas yang warna putih yang menyerap atau bakal berekan si nyerap, ya, si warna putih temang terus dia tono untuk memastikan bahwa darah itu sudah selesai atau tidak. Niki nggih? Paham? Paham niki? Ya. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, kanggo ke dengan si junub ini mimpin doa, ya. Boleh. Logo lamun ara dengan si bersihan si bersih lah kan? Atau umpamanya kan misalnya cekat nanti lamun ada si tahu kan, lamun ada dan si pada tahunnya terus dalam keadaan bersih, ya itu persilahkan, ya. Ngaku saja itu junub itu dia teman bersih, dia bersih kan ngono katen di. Nah. Logo lamun ara jama', ya, tersampoya mimpin doa, boleh apa tidak? Boleh. Meskipun doanya itu bersumber lekan
Ya, bahasanya itu diambil dari bahasa Al-Qur'an. Ya. Kan kalau seperti doa-doa yang lain seperti doanya salat duha itu kan enggak ada di Al-Qur'an. Ya, enggak ada. Kalau Allahumma ghafir, ya, Allahumma ghafirli wa liwalidayya itu ada dalam Al-Qur'an. Ya, jadi kalau diniatkan doa maka boleh hukumnya di sana, ya. Karena selama dia tidak membaca Al-Qur'an. Nah, kecuali ngaji Yasin laun, ya. Tetapi kalau bi dhahril ghaib lamun ngapal, ya kita ambil mazhab yang membolehkan di sana. Kan kita ndak langanti ya, ndak nandar ya. Jadi seperti itu. Apa? HP yang ada mushafnya letono. Kanggo ke kan den Al-Qur'an, logo HP. Perhatikan. Al-Qur'an yang kita pegang itu juga pada dasarnya apa itu? Kertas. Kertas kan? Hanya isi kumpulan potongan-potongan kertas. Setelah dia ada tulisan kalamullah di sana, maka dia berubah nama menjadi mushaf. Pada marah HP ini hanya lempengan besi aja. Lempengan kaca, lempengan apa. Tapi ketika dia muncul Al-Qur'an di sana, ayat-ayat Al-Qur'an, maka dia akan berubah status menjadi apa? Menjadi mushaf, HP itu. Apa bedanya dengan mushaf Al-Qur'an yang hanya kumpulan kertas? Tetapi ketika dia ada kalamullah di sana, maka dia menjadi mushaf, ya. Maka dia buka misalkan wallpapernya surat At-Taubah. Apa nuju utama nang jadang dende, ya. Jadi jaranglah HP di luar atau matikan HP. Namun temelen juga tama tipa jedang, jadi seperti itu, ya. Lanjut yang terakhir tadi, yang ketiga lupa tiang. Oh ya. Kanggo ke tenganti Al-Qur'an berlapis. Nah, perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Memegang Al-Qur'an yang berserakan misalkan, ya. Misalkan banyak Al-Qur'an, potongan-potongan Al-Qur'an, penuh berserakan di tunuh tinit. Atau Al-Qur'an misalkan arah anjarangnya le emper-emperan masjid dan sebagainya. Ketimbang dia akan menjadi tidak terhormat Al-Qur'an itu, lengkak-lengkak dan sebagainya, maka untuk menyelamatkannya boleh enggak dipegang meskipun kita dalam keadaan tidak boleh memegangnya. Boleh untuk menyelamatkan kemuliaan Al-Qur'an. Jadi seperti itu. Nah, naka tenganti Al-Qur'an, tenganti mushaf nih, kanggo apa ndek? Nah, di sini ada perbedaan pendapat ulama terkait memegang mushaf, ya, bagi orang yang junub. Pertama, Al-Qur'an singudu terjemahan. Al-Qur'an yang menggunakan terjemahan, ya. Cuman tiang kurang jelas pendapat siapa ini, ya. Lamun penuhan terjemahanna atau penuhan tafsirna. Pernah pelunggu pegang kitab tafsir Al-Qur'an, kan ayat Al-Qur'annya cuma sedikit, tafsirnya banyak. Nah, dalam perkara seperti itu diperbolehkan kita memegangnya meskipun dengan keadaan kita berhadas di sana. Boleh. Lamun penuhan tafsirna atau terjemahanna dari Al-Qur'annya itu. Alamat seperti itu. Nah, menggunakan lapis juga seperti itu, ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Jadi lamun dipikir pasti yang ngendung-ngendung pendapat ulama itu. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Sehingga di dalam pembahasan jabat tangan pun juga seperti itu. Kanggo lamun teu berlapis, ya. Ada yang mengatakan tetap tidak boleh meskipun menggunakan lapis. Ada yang seperti itu, ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i bagaimana? Boleh menggunakan lapis dalam keadaan darurat. Kan lamun dalam keadaan darurat masa bingung terbentek ketuk-ketik Al-Qur'an dende.
Al-Quran tepu-tepu le rakna le masjid. Terus pengoda junub. Dagu mana be kan juya katok-katok kan kodung umbe jauh ya. Kan seperti itu, ya. Maka silakan dipegang ya dengan menggunakan lapis dalam keadaan darurat atau dibutuhkan. Jadi seperti itu. Paham nggih? Nah, ini terkait hal-hal yang dilarang ketika kita dalam keadaan berhadas. Ya, wallahu taala a'lam. Waalaikumsalam. Oh iya. Arak gandengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah perkara mustakmal berlaku juga pada mandi wajib? Terima kasih. Perkara mustakmal, air maksudnya. Ya, mungkin. Kan nasihatnya kanggo istiqomah di masjid. Tadi ada kebutuhan misalkan menghadiri acara pengajian akbar misalkan menyenangkan mungkin berjam-jam kan. Nah terus yang ditanyakan berapa jangka waktu dikatakan boleh dan tidaknya itu jangka lama dan terima kasih. Ya. Bismillah. Pertanyaan pertama dan pertanyaan yang ketiga ini hampir sama ya. Ngumbe hukumna tamandi junub le masjid. Kancang ngumbe batasan suwena tekanggo le masjid bagi orang yang berhadas ya. Jawabannya sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan ino ya. Mbe sekedar kebutuhan ino. Misalkan seperti tadi yang dicontohkan. Sama pada pertanyaan pertama. Darah jadang tele balik. Ya. Ara jadang tele gurin ara aina. Jue tandang jauh lalu juluan buwe waktu. Nah, le masjid jambur ai tono. Ya, sampai nyerser belah betutup saking penuh ai le masjid. Mandi itu le masjid. Sementara dengan si junub yang kanggo tepu le masjid. Kan suai teman di ino. Ya, kanggo ke. Ya. Kalau kebutuhan kita mandi membersihkan diri letono, maka kebutuhan pulung hoda selama pulung hoda mandi itu. Apakah dia terhitung lama atau seperti apa? Seperti itulah, ya. Kanggo. Misalkan di narai lebalenda de kodunginam, de kodumeriap. Bait ita ai di pak masjid. Maka selesai dem bait ai letono ini ada kanggo tepu. Pulang karena kebutuhan dan bait ai. Ya. Tablik akbar. Kebetulan si datangnya syekh misalkan. Lihatkan pelayat mas, ya. Tumben datang ini. Ya, akhirnya gempar masyarakat Mamban. Nah, kalau nanti itulah mendet mau hadir letono. Nah, terus tepu itu letono. Nah, itu makatha namanya itu. Berdiam. Siaran berdiam ini tekanggo. Ya. Ukuran jelapna ino si gambaran le kitab mara umpamanya tembet ai. Misalkan arak sumur. Tauna le tengah masjid jamak tau sumur ino. Tengah masjid jamak tau sumur ino. Tembet ai kanggo dia tetama di dalam. Kanggo selama kebutuhan kita untuk mengambil air itu saja. Selesai itu pulang. Enggak boleh berdiam. Nah, lebih lihatkan ino dena kanggo. Nah, ngono pun gambaran ulama ya yang menggambarkan kepada kita terkait lama
dan sebentarnya bolehnya kita untuk masuk ke dalam masjid. Namun tablik kabar jangan kalah-kalah itu itikaf ini. Dan itikaf doang kan selesai setelah 2 rakaat sudah dikatakan itikaf. Berdiam sejenak di masjid dikatakan itikaf. Neje kalah-kalah itikaf ini jangan ini ya, berjam-jam. Maka tidak boleh hal yang seperti itu ya. Maka silahkan buka pacebok ya, ikuti pacebok yang live streamnya itu tonton lekan HP atau tonton lekan TV ya. Apalagi karena ke Mamban channel wah letonotenya tanana bisa lah disaksikan melalui televisi seperti itu. Promo. Jadi seperti itu deh. Pada ini pertanyaan pertama kan pertanyaan si kedua. Terus pertanyaan si kedua ya. Mohon maaf pertanyaan si kedua. Apakah berlaku musta'malina le mandi junub atau seperti apa? Nah sebenarnya nih pembahasan mandi tahun arah ini ya. Cuman untuk sebagai bocoran saja lu untuk perjelas ya pada minggu yang akan datang. Batasan ai si kanggo tekodu mandi kence tekanggo tekodu udu ino dalam pembahasan udu itu tidak boleh kurang dari 1 mud. Mud bukan muttaqiyah. Mud ya, ngududal ya. Tidak boleh kurang dari 1 mud. Lamun tengodu udu. Lamun tekodu mandi tidak boleh kurang dari 1 sa'. Pira semut ino, pira sekek sa' ino, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas lebih lanjut. Deh, wallahu